stick note-nya satu-satu. Nanti kalian tempel di kertas ini ya. Nanti kalian buat kesepakatan kelas kalian. Misalnya dari sana kesepakatannya apa, supaya kelas ini aman, supaya memiliki rasa kelas ini damai, bertanggung jawab. Misalnya kalau jarum piket ya harus di Itu satu Pak. Tidak boleh bolos ke senja. Bapak nempel dulu. Tidak boleh bolos. Terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Ngarpino, Ibu Dwi Andayani Siregar SE. Yang kami hormati Ibu Titi Sri Wahyuningsih SPD selaku pemateri pada hari ini, dan juga Ibu Rika Yulianti SPD selaku pemateri pada hari ini, serta Bapak Ibu guru yang hadir sebagai peserta pada kegiatan hari ini. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang dilaksanakan oleh Titi Sri Wahyuningsih SPD dan Rika Yulianti SPD di SMK Negeri 1 Ngarpino. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, demi kelancaran acara kita pada hari ini, sebelumnya marilah bersama-sama kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini tanggal 23 ya, kalau tidak salah. Ya, tanggal 23 Oktober 2023, Ibu Rika Yulianti dan juga Ibu Titi pada hari ini berkesempatan untuk berbagi dengan kita semua mengenai diseminasi budaya positif. Jadi hari ini kita akan dapat pelajaran yang luar biasa dari beliau sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Baik, tanpa berlama-lama, sebelum kita lebih lanjut, kita dengarkan dulu sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Martino. Untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Dwi Andayani Siregar ST. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Guru Penggerak ya, Angkatan 9, Ibu Titi dan Ibu Rika. Sebelumnya Ibu Rika, saya ucapkan selamat ya, sudah mendapatkan bayi yang baru ini. Yang saya hormati Bapak Wakakurikulum dan saya hormati kawan-kawan seperjuangannya guru di SMK Negeri 1 Rangapino. Ini bersyukur kita ucapkan harga Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk hadir di agenda diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9. Jadi ini perlu saya sampaikan juga, untuk calon guru penggerak ini memang sangat penting ya dan bermanfaat untuk sekolah dan semoga SMK 1 Rangapino nanti kedepannya bisa memberikan sekolah PK gitu. Itu harapan kita semuanya. Nah, untuk mempersingkat waktu, nah ini diseminasi budaya positif. Jadi nanti mungkin kita akan menemukan bersama-sama apa sih diseminasi budaya positif. Tentu saya budaya positif ini kebiasaan-kebiasaan yang positif semua ya. Jadi apa saja mungkin ini yang perlu saya dapatkan dari Ibu Titi dan Ibu Rika sebagai calon guru penggerak angkatan 9 supaya ada pengembangan wawasan kami ke depannya gitu ya. Nah, demikian itu saja dari saya. Ucapkan terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Baik, balik tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah. Luar biasa, terima kasih dukungannya. Tentu menambah semangat juga untuk Ibu Rika dan Ibu Titi pada hari ini. Ya, gimana Bapak Ibu, semangat ya? Oke, semangat. Budaya positif ini sangat ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita juga Ibu ya. Harus, kata Bu Kepsek ya. Ini perintah harus dilaksanakan. Baik, langsung saja acara selanjutnya. Kita persilakan untuk Ibu Rika Yulianti SPD untuk menyampaikan materi. Pada Ibu, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya yang berhormat Ibu Dwi Andayani Siregar selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rangapino. Kurikulum yaitu Bapak Tisna dan teman-teman seperjuangan yang mana telah meluangkan waktu untuk Tisna kepada kegiatan kami. Dan untuk kali ini kegiatan saya dengan Bu Titi ini berkaitan dengan diseminasi, yaitu untuk pemaparan atau kita sekedar sharing ya Bapak Ibu ya. Di sini sekedar sharing. Nah, kebetulan di sini yang kami bahas yaitu tentang budaya positif.
Nah, Bapak Ibu, untuk budaya positif, saya yakin dan juga untuk Bapak Ibu juga sudah tidak merasa heran juga apa itu budaya positif. Nah, di sini saya meyakinkan bahwa budaya positif itu sendiri merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid atau keyakinan universal dan telah diterapkan di sekolah. Nah, untuk nilai-nilainya apa-apa saja yang Bapak Ibu ketahui? Ada nilai-nilai tanggung jawab yang bisa kita terapkan di sekolah, misalnya nilai-nilai untuk kejujuran, nilai-nilai kedisiplinan juga. Nah, itu merupakan pada budaya positif itu sendiri. Selanjutnya, nah di sini kalau ditanya apakah ada tujuan budaya positif? Budaya positif ini pasti mempunyai tujuan karena untuk apa? Untuk menunjukkan adanya karakter anak. Nah, di sekolah ini bukan hanya kita untuk pendidikan akademis saja ya Bapak Ibu, kita juga harus menanamkan adanya karakter anak atau budi pekerti. Salah satu contohnya yang sederhana yaitu tentang kedisiplinan. Karena kita sebagai guru juga menjadi panutan atau menjadi acuan dari setiap siswanya itu sendiri. Seandainya salah satu contoh, kalau kita memberikan disiplin, misalnya datang jam 7, tapi kitanya sebagai guru datang jam 7 lewat, nah itu apakah dinamakan budaya positif yang baik atau tidak Bapak Ibu guru? Ya, berarti kita juga harus mencontohkan yang baik juga. Nah, ini acuan kita. Namun itu menjadi acuan kita juga. Nah, ini merupakan tujuannya menanamkan karakter anak. Baik untuk Bapak Ibu, di sini saya dengan Bu Titi di sini membahas tentang 6, tapi di sini kami bagi saya keyakinan kelas dan Bu Titi di sini tentang segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama budaya positif yang telah kami pelajari pada modul 1.4 di sini berkaitan tentang perubahan paradigma stimulus respon. Ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengontrol murid itu sendiri. Dan yang kedua tentang konsep disiplin positif. Disiplin positif ini berkaitan dengan bagaimana cara kita melatih anak untuk berlaku untuk disiplin. Yang tadi telah saya jelaskan juga. Dan keyakinan kelas. Setelah itu pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Di sini ada kebutuhan fisiologis yang mana kita memenuhkan air, oksigen, dan juga kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman di sini berarti kita menginginkan adanya dari barang bahaya, menginginkan adanya selamat, kesehatan. Setelah itu kebutuhan yang ketiga kebutuhan dari rasa cinta. Berarti ini berkaitan dengan kasih sayang, misalnya sesama teman, kasih sayang dengan sanak saudara. Setelah itu, kebutuhan dengan harga diri dan aktualisasi diri. Nah, selanjutnya, 5 posisi kontrol. Jangan salah sebut. 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman, pemantau, manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, sebenarnya ini merupakan panduan kita ya Bapak Ibu semuanya yang memang yang pernah kita jalani. Misalnya kita bisa juga menjadi manajer, bisa juga kita menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah. Bahkan anak murid itu sendiri bisa kita jadikan teman. Nah, ini dinamakan dengan 5 posisi kontrol. Jangan salah sebut ya Bapak Ibu yang kontrol. Selanjutnya nanti akan dibahas oleh Bu Titi yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi inilah yang nanti sebenarnya yang berkaitan dengan dialog antar siswa dan murid ya Bu Titi ya. Ya, ini lebih mengarah ke pemenuhan juga ya, pemenuhan kebutuhannya. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke keyakinan, di sini ada pertanyaan pemantik.
Saya ingin Bapak Ibu menjawab satu atau dua orang karena di sini berkaitan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Pemantik yang awalnya, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kita ketahui sebelumnya kan ada peraturan kelas yang biasa dibuat oleh wali kelas atau guru mata pelajaran tersebut. Baik Bapak Ibu, saya minta satu atau dua orang untuk memberikan pendapat. Kita sekedar sharing ya Bapak Ibu ya. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau berbagi sedikit pemahaman saya atau pandangan saya terkait dengan keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya Bu ya, bukan peraturan kelas? Kalau menurut saya pribadi, mengapa harus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Karena sebenarnya anak-anak itu lebih baik dididik untuk punya kesadaran untuk dalam segala perbuatan ya yang di kelas, lebih baik mereka tuh punya kesadaran untuk melakukan hal yang baik daripada dipaksa dengan aturan, karena dipaksa lebih sulit dibandingkan mereka harus punya kesadaran. Kesadaran itu tumbuh dengan kesadarannya sendiri, dia bisa tahu saya harus melakukan ini tanpa harus dipaksa, tanpa diawasi pun dia punya kesadaran untuk melakukan yang baik begitu Bu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Selamat siang ya. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau keyakinan tuh pasti dijalankan, ya. Kalau peraturan kelas, belum tentu aturan itu kan dipaksakan, belum tentu orang semua mau mengikuti. Itu saja sih. Buat ini? Coba. Bu. Kenapa Bu Sarah? Kenapa aja? Karena dulu kan kita menggunakan peraturan ya. Jadi untuk keyakinan kelas sendiri itu kan sudah dijelaskan sama guru ini. Keyakinan berarti lebih ke pribadi dari siswanya. Terus ada kesepakatan sama gurunya. Tidak ada pemaksaan lewat aturan. Jadi lebih ke pemilihan kata sih sebenarnya ini. Ya, seperti itu. Terima kasih untuk keyakinan kelas bukan peraturan. Kalau untuk peraturan kelas itu kan lebih bersifat satu guru aja ya, kalau tidak salah ya membuat peraturan kan. Kalau untuk keyakinan itu adanya kesepakatan biasanya antara guru dan siswa. Keyakinan ini yang bersamaan dengan adanya kesepakatan belajar. Nah, ya, terima kasih atas jawabannya. Dan juga ada pemantik juga yang kedua, ini menggunakan helm. Mengapa kita perlu menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan? Nah, di sini bisa juga kalimat pemantik di sini bisa juga merupakan peraturan, bisa juga merupakan keyakinan. Peraturannya kita lihat dari karena untuk melindungi keselamatan ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kita kalau kita menggunakan helm kita akan, kalau kita jatuh berarti kita ya kepala tidak terbentur, berarti selamat dari mara bahaya. Nah, ini merupakan kalimat pemantik yang kedua. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada keyakinan dengan peraturan. Tadi telah dijelaskan. Keyakinan kelas merupakan bentuk kepercayaan yang dimiliki seseorang terhadap kemampuan masing-masing. Dan yang kedua, peraturan ini merupakan petunjuk. Biasanya peraturan ini dibuat oleh salah satu guru, nanti akan diikuti oleh siswa lainnya. Kalau keyakinan ini adanya kesepakatan antara siswa dan guru, dan lebih bersifat abstrak als keyakinan ini. Nah, di sini ada prosedur yang pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama di sini tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Maksudnya di sini sebelum kita membagikan sticky note atau apa aja yang akan dibuat, kita akan menanyakan kepada murid harapan apa
Terus impian apa yang akan murid tersebut lakukan untuk kelas tersebut. Misalnya saya ingin menjadi kelas tersebut bersih. Berarti harapannya sama-sama menjaga lingkungan kelas. Dan setelah itu adanya eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian dan ambil kesimpulan dari ide murid. Nah, nanti anak-anak tersebut dibagikan sticky note. Misalnya anak tersebut bagi sticky note, nanti anak-anak tersebut membuat misalnya saya ingin kelas ini sama-sama bertanggung jawab, sama-sama memiliki kejujuran. Nah, itu bisa diambil kesimpulan dari ide murid tersebut. Setelah itu ubah ide menjadi keyakinan kelas. Nah, ubah ide menjadi keyakinan ini maksudnya kalimat positif. Kalimat positif ini berarti tidak menggunakan kata jangan, tidak menggunakan dilarang. Misalnya berdiri, jangan buang sampah sembarangan. Nah, kata jangan itu kita coret atau kita ganti menjadi kalimat positif. Itu ubah ide menjadi keyakinan kelas. Setelah itu tanda tangan kontrak keyakinan kelas. Nah, ini tanda tangannya ini dilakukan oleh guru dan siswa tersebut supaya adanya kesepakatan bersama. Biasanya nanti menggunakan sticky note itu tempel di kertas apa itu namanya ya, kertas manila itu ya, warna-warni, nanti ditanda tangan satu-satu muridnya atau misalnya berkelompok saja dengan gurunya juga. Setelah itu lihat bersama poster kontraknya. Prosedur selanjutnya selalu ingatkan jika murid mengabaikan kesepakatan. Nah, ini biasa sering terjadi pada siswa-siswi kita. Kesepakatan telah ada, tapi masih ada yang buang sampah sembarangan, masih ada yang sering telat, masih ada yang tidak disiplin. Nah, kita ingatkan kembali kesepakatan yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya sarankan Bapak Ibu untuk kesepakatannya bisa ditempel di dekat yang memang bisa dijangkau anak siswa-siswi kita, biar nanti kalau mereka lupa bisa mengingat kembali. Karena biasanya siswa-siswi itu akan mengingat apa yang telah mereka lihat. Setelah itu refleksikan bersama dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini biasanya refleksikan ini biasanya dalam sebulan sekali. Kita ingatkan kembali. Masih ingat nggak kalian tentang kontrak belajar atau kesepakatan belajar? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Kemarin saya telah melakukan pada kelas 11, 10 angka 2. Nah, ini merupakan contohnya kesepakatan kelas. Ada gambar yang pertama ini. Saya awalnya memberikan pemahaman mereka terhadap mereka tentang apa itu keyakinan kelas, tujuannya untuk apa. Setelah itu saya bagikan sticky note-nya. Setelah dibagikan sticky note-nya, saya suruh mereka mengumpulkan sticky note itu dan memberikan kembali sticky note itu ke depannya, suruh anaknya satu-satu untuk menempelkan kembali. Nah, setelah itu kita ambil kesimpulannya ini ya, gambar yang ketiga. Ini ya Bapak Ibu untuk contoh kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu yang berkaitan dengan budaya positif dengan keyakinan kelas, sekiranya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Saudati. Saya mau bertanya buat terkait dengan keyakinan kelas tadi, kan Ibu bilang harus pakai sticky note. Apakah itu harus? Dan jika iya, keyakinan kelas ini hanya dilakukan oleh wali kelas saja atau guru pelajaran. Jadi kalau misalnya pakai sticky note itu kan banyak ya, Bu. Jadi kalau per mata pelajaran menggunakan sticky note semua itu nanti penuh jadinya. Jadi itu seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Tadi bertanya tentang wali kelas atau guru mata pelajaran ya. Kontrak belajar itu bisa juga untuk wali kelas atau guru mata pelajarannya. Ya Bu Sarah ya, bisa untuk wali kelas atau guru mata pelajarannya. Dan berkaitan dengan sticky note itu, tidak harus sticky note. Bisa juga kita tulis, misalnya sticky note itu untuk awalnya, nanti kita berikan kesimpulan. Kita ambil kata-kata yang positif, dan tadi telah saya katakan, kata yang jangan dilarang itu jangan diambil. Kesimpulan itu baru kita buat sebagus mungkin. Kita tempelkan sticky note itu, kalau memang mau pakai itu kan banyak tuh rempel lagi ya. Nah, mungkin kita baca banyak kan, kita buat kembali, kita buat kesimpulan secara menyeluruh kembali. Kita otak-atik lagi lah, mana yang kita sebelumnya telah sepakat bersama. Seperti itu Bu Sarah. Baik Bapak Ibu yang lain ada?
tentang kesepakatan kelas dan budaya positif. Tentang budaya positif. Sebelum kita melakukan ada ice breaking karena ini sudah siang. Ini ice breaking ini untuk apa ya? Konsentrasi. Buat konsentrasi juga ice breaking. Nah, di sini ada aturannya Bapak Ibu, aturannya sederhana. Sebut warnanya, jangan tulisannya. Berarti sebut warnanya. Contohnya, kalau kuning itu sebenarnya tulisannya warna apa? Hitam ya Bapak Ibu. Berarti hitam. Ini contohnya, salah satu contohnya. Nah, ini ada yang level biasa. Nah, kalau ini Bapak apa Bapak Ibu? Hebat. Pahlawan konsentrasinya. Amin. Biru. Oh, bagus. Satu, dua, tiga. Hati konsentrasi masih bagus walaupun baik Bapak Ibu untuk keyakinan kelas saya rasa cukup sampai di sini. Nanti akan disampaikan lagi tentang segitiga restitusi. Yang pertama, budaya positif yang telah kami pelajari pada modul 1.4 di sini berkaitan tentang perubahan paradigma stimulus respon. Ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengontrol diri itu sendiri. Dan yang kedua tentang konsep disiplin positif. Disiplin positif ini berkaitan dengan bagaimana cara kita melatih anak untuk berlaku untuk disiplin. Yang tadi telah saya jelaskan juga. Dan keyakinan kelas. Setelah itu pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Di sini ada kebutuhan fisiologis yang mana kita memenuhkan air, oksigen, dan juga kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman di sini berarti kita menginginkan adanya dari bahaya, menginginkan adanya keselamatan, kesehatan. Setelah itu kebutuhan yang ketiga, kebutuhan dari rasa cinta. Berarti ini berkaitan dengan kasih sayang, misalnya sesama teman, kasih sayang dengan sanak saudara. Setelah itu kebutuhan dengan harga diri dan aktualisasi diri. Nah selanjutnya 5 posisi kontrol. Kelas bukan peraturan kelas karena kita ketahui sebelumnya kan ada peraturan kelas yang biasa dibuat oleh wali kelas sebelum mata pelajaran tersebut. Baik Bapak Ibu, saya minta 1 atau 2 orang untuk memberikan pendapat. Kita sekedar sharing ya Bapak Ibu ya. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau berbagi sedikit pemahaman saya atau pandangan saya terkait dengan keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya Bu ya, bukan peraturan kelas? Kalau menurut saya pribadi, mengapa harus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Karena sebenarnya anak-anak itu lebih baik dididik untuk punya kesadaran untuk dalam segala perbuatan ya yang di kelas, lebih baik mereka tuh punya kesadaran untuk melakukan hal yang baik daripada dipaksa dengan aturan, karena dipaksa lebih sulit dibandingkan mereka harus punya kesadaran itu tumbuh dengan kesadarannya sendiri. Dia bisa tahu saya harus melakukan ini tanpa harus dipaksa, tanpa diawasi pun dia punya kesadaran untuk melakukan yang baik. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Satu ada ya Bu Eni. Selamat siang ya.
kalau menurut saya, kalau keyakinan tuh pasti dijalankan ya. Kalau peraturan kelas, belum tentu aturan itu kan dipaksakan, belum tentu orang semua mau mengikuti. Itu saja sih. Jadi untuk keyakinan kelas itu kan seperti yang sudah dijelaskan keyakinan berarti lebih ke pribadi dari keyakinan. Terus ada kesepakatan sama guru. Tidak ada pemaksaan lewat aturan. Jadi lebih ke melihat kata sih sebenarnya ini. Terima kasih untuk keyakinan kelas. Kalau untuk peraturan kelas itu kan lebih bersifat satu guru aja ya, kalau tidak salah yang membuat peraturan kan. Kalau untuk keyakinan itu ada kesepakatan biasanya antara guru dan siswa. Keyakinan ini yang bersamaan dengan adanya kesepakatan belajar ya. Terima kasih atas jawabannya. Dan juga ada lanjut juga yang kedua, ini menggunakan helm. Mengapa kita perlu menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan? Nah, di sini bisa juga kalimat pematik di sini bisa juga merupakan peraturan, bisa juga merupakan keyakinan. Peraturannya kita lihat dari karena untuk melindungi keselamatan ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kita kalau kita menggunakan helm kita akan, kalau kita jatuh berarti kita ya kepala tidak terbentur, berarti selamat dari mara bahaya. Nah, ini merupakan kalimat pematik yang kedua. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada keyakinan dengan peraturan. Tadi telah dijelaskan. Keyakinan kelas merupakan bentuk kepercayaan yang dimiliki seseorang terhadap kemampuan masing-masing. Dan yang kedua, peraturan ini merupakan petunjuk. Biasanya peraturan ini misalnya kita bisa juga menjadi manajer, bisa juga kita menjadi penghukum, penghukum rasa bersalah. Bahkan anak murid itu sendiri bisa kita jadikan teman. Nah, ini dinamakan dengan 5 posisi kontrol. Jangan salah sebut ya Bapak Ibu ya, kontrol. Selanjutnya nanti akan dibahas oleh Bu Titi yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi inilah yang nanti sebenarnya yang berkaitan dengan dialog antara siswa dan muridnya Bu Titi ya. Ya, ini lebih mengarah ke pemenuhan juga ya, pemenuhan kebutuhannya. Waalaikumsalam, silakan duduk Risma. Ini Risma ya? Iya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Risma? Alhamdulillah. Ada apa ya Ibu panggil Risma Kantor? Oh iya, berkaitan dengan pembelajaran skripsi yang Ibu ajarkan. Ibu lihat kamu sudah berapa bulan ini kurang konsentrasi atau kurang fokus Risma. Kamu mengantuk, Ibu lihat, loyo, tidak konsentrasi. Nah, setiap orang pasti juga pernah melakukan kesalahan ya Risma ya, atau memang tidak ada yang sempurna. Seperti Ibu juga pernah mengalami masa SMA seperti kamu sekarang. Nah, Ibu ingin menanyakan tentang kesepakatan dan keyakinan kelas. Apakah masih ingat kamu tentang keyakinan tersebut? Masih ingat Bu? Ya, kalau masih ingat bisa kamu sebutkan. Bisa Bu? Saling menghargai satu sama lain, Iya. datang ke sekolah tepat waktu, Iya. semangat mengikuti pembelajaran. Ya, dari ketiga itu Ibu yakin kamu sudah paham dan mengerti ya Risma ya. Ya. Selanjutnya menurut Ibu ingin bertanya sama kamu, apakah kesepakatan itu harus dilaksanakan atau tidak? Harus dilaksanakan. Ya, baik, harus dilaksanakan. Nah, setelah Ibu telusuri, setelah Ibu lihat, Ibu ingin menanyakan kembali alasan kamu mengantuk seperti itu apa Risma? Maaf Bu, sebenarnya saya itu sering tidur larut malam. Ya. Terbalik. Ibu, ya silakan masuk. Ini Ratna ya? Ya. Oh iya,
berkaitan dengan piket kelas ini Ratna, Ibu dengar kamu sudah berapa hari ini tidak melaksanakan piket kelas. Ibu dapat juga pengaduan dari teman kamu datang juga agak kesiangan, jadi berakibatkan tanggung jawab kamu juga tidak terlaksana, yaitu piket kelas. Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan juga bahwa tidak semuanya kita juga tidak pernah melakukan kesalahan ya. Ibu juga dulu pernah ibaratnya tidur kesiangan sampai malamnya juga tidak tidur awal gitu kan, jadinya berakibatnya piketnya juga tidak dilaksanakan. Nah, sebelumnya kan kita pernah membahas tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kamu masih ingat enggak? Ya, kalau masih ingat coba bisa enggak kamu sebutkan apa saja? Datang tepat waktu. Ya. Terus menghargai teman. Ya. Terus lainnya menghargai teman. Terus menjaga kebersihan. Ya, kebersihan. Setelah itu yang terakhir adanya tanggung jawab. Iya, tadi kamu sudah menyebutkan 3, datang tepat waktu, menghargai teman. Setelah itu adanya tanggung jawab, karena kita ketahui bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman, ya kan? Oke, dari ketiga itu apakah keyakinannya perlu dilaksanakan atau tidak menurut kamu? Perlu. Nah, kalau perlu berarti kamu jangan diulangi lagi ya, berarti harus adanya tanggung jawab juga. Baik, tadi kamu mengatakan bahwa keyakinan kelas itu harus dilaksanakan, Ratnakan. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui alasan kamu kenapa kamu ini datangnya sering terlambat dan akhirnya berpengaruh pada tidak piket kelas. Coba kamu jelaskan. Saya bangunnya kesiangan, Bu. Ya. Setelah itu akhirnya tidak piket kelas. Akhirnya ada juga teman-teman yang tidak terima juga ya. Ya. Nah, dari ini semua menurut kamu ada enggak solusi supaya kamu tidak mengulangi permasalahan ini lagi? Ada enggak solusinya menurut Ratna sendiri? Solusinya tidur cepat, Bu. Tidur cepat, setelah itu Biar enggak kesiangan. Kurangi nonton TV ataupun main game. Iya, kurangi nonton TV. Oke, tepat sekali ya. Berarti dari diri kamu sendiri ya, harus yakin, harus punya konsekuensi. Kamu harus mengurangi untuk main HP dan juga tidak juga nonton TV itu juga dikurangi juga waktunya ya, biar tidurnya juga bangunnya lebih awal. Nanti setelah bangun lebih awal datang di sekolah juga tepat waktu mengerjakan tiket kelasnya. Oke, baik ya. Ibu minta jangan diulangi lagi ya seperti ini lagi Ratnanya. Nanti minggu depan berarti sudah pikir seperti semula ya. Oke, baik. Silahkan kami ke kelas dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Tiara dari kelas 12 akuntansi 2. Setelah saya melaksanakan segitiga restitusi dari Ibu Rika Yulianti, saya merasa lega dan saya yakin apabila kita jujur dengan kesalahan kita, maka akan ada solusi dari permasalahan tersebut. Saya berjanji tidak akan mengantuk pada saat jam pembelajaran spreadsheet dan selalu tidur awal agar tidak kesiangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kurniwati. Saya kelas 12 APA 2. Menurut saya, solusi yang diberikan dari Bu Rika sangat baik karena tidak mencari kesalahan tetapi fokus pada solusi masalahnya. Awalnya saya merasa takut, tetapi setelah dijalani tidak diapa-apakan, siswa merasa nyaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video? Ini satu,
sunshine.